Dan pemirsa, kita akan menuju ke Pasar Senen bersama Bayu Pradana untuk menanyakan bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging celeng. Pemirsa, kasus daging oplosan celeng yang ada di Cimahi, Jawa Barat membuat kita harus terus berhati-hati dalam memilih daging sebelum dibeli. Saya akan menanyakan kepada sejumlah pedagang, kira-kira bagaimana ciri-ciri daging yang memang sehat dan juga segar dengan daging yang dioplos dengan celeng. Ikuti saya terus. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang daging. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ahmad Hakiki. Pak Ahmad sudah berapa lama berjualan daging? Saya udah 20. Kita akan menunjukkan kepada Anda pemirsa bagaimana Pak Ahmad agar masyarakat nantinya bisa memilih daging yang segar dan juga dalam keadaan bagus dan juga sehat ini, Pak. Bisa diceritakan seperti apa daging yang memang dalam kriteria baik? Daging ini yang kriteria baik, yang untuk rendang. Kalau untuk rendang, steak ini dagingnya kayak gini modelnya. Seperti ini. Warnanya seperti apa? Seperti ini kayak gini bagusnya. Kalau warna merah jadinya. Merah segar. Merah segar. Ini dalam keadaan prima ya, Pak? Dan prima, insya Allah. Begitu ya. Pak, ada satu hal lain yang harus menjadi perhatian masyarakat belakangan ini, Pak. Di mana ini kembali, ini isu lama sebenarnya, tapi juga kembali hadir di tengah masyarakat yang membuat resah, yaitu dengan dicampurnya daging sapi dan juga daging celeng ini. Dan seperti apa sih, Pak, perbedaan mungkin daging sapi yang memang benar-benar daging sapi dan juga yang dioplos dengan daging celeng? Kalau untuk kualitas itu saya kurang paham juga. Kalau untuk daging sapi ya seperti ini dagingnya, modelnya, Pak. Tetapi kalau untuk daging celeng, kita belum pernah tahu dan belum pernah ada kalau Pasar Senen. Mungkin Bapak sebagai pedagang daging sapi, apa yang menjadi ciri khas daging sapi mungkin dari daging-daging yang lain seperti itu? Apa yang bisa menjadi mungkin catatan masyarakat? Apakah memang kadar lemaknya yang memang lebih sedikit atau lebih banyak? Seperti itu? Kalau daging babi, daging celeng itu ya kelihatannya merah muda kayak itu, merah muda gitu. Tapi saya nggak ngurang paham juga masalah itu, karena saya juga belum pernah tahu masalahnya. Ini berarti ada dua isu di mana selain adanya masa PSBB transisi juga ada isu tersebut. Dari pembeli, Pak, bagaimana? Bapak menghadapi pembeli, apa memang ada penurunan yang cukup drastis atau seperti apa, Pak? Kalau untuk penurunan bukan dikarenakan masalah daging permasalahannya, tetapi diadakannya masalah adanya COVID. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak, Bapak. Kami doakan agar semuanya kembali seperti semula dan juga bisnis daging ini juga akan kembali seperti semula. Terima kasih, Bapak. Jaga kesehatan. Seperti itulah tanggapan dari para pedagang yang memang selain ada isu dari adanya virus COVID-19, juga ada lagi belakangan ini yang membuat warga resah, yaitu terkait adanya daging oplosan celeng yang memang menjadi keresahan warga. Apakah memang daging yang diperjualbelikan di pasar ini memang daging asli ataukah daging oplosan celeng? Dan seperti apa tanggapan dari warga? Ikuti saya terus. Kalau daging sapi yang segar itu cirinya merah segar, lebih uratnya lebih kasar dibandingkan dengan yang diisukan itu daging celeng. Itu daging sapi. Kalau daging celeng itu warnanya agak pucat, terus dia halus dan ada lemaknya. Biasanya dia di bagian belakangnya ada minyaknya, ada lemaknya gitu. Yang paling mudah diidentifikasi oleh masyarakat dengan kasat mata nih, kalau masyarakat awam gitu, apa yang paling mudah gitu, ciri khas yang bisa di... Warna dagingnya yang merah cerah, warna dagingnya merah, terus seratnya juga agak kasar. Seratnya agak kasar? Iya. Untuk tekstur apakah lebih keras atau lebih lembut? Itu sama nggak sih? Kalau teksturnya mungkin daging sapi lebih, gimana jenisnya ya. Kalau misalnya daging yang bagus itu dia lebih lembut. Kalau misalnya lebih cepat lunak direbusnya gitu. Lebih cepat lunak? Iya. Kalau untuk daging celeng atau oplosan itu ada perbedaan nggak lembutan? Kalau daging celeng itu mungkin, saya kan kurang tahu nih kalau daging celeng. Tapi kata menurut informasi dia itu karena ada kulitnya, ada kikilnya, dia sedikit agak keras gitu. Dan berlemak tadi? Dan berlemak, ya.
Nah, pemirsa, yang jadi pertanyaan dari adanya temuan kasus oplosan daging sapi dan juga daging celeng ini, apakah masyarakat sendiri ini bisa membedakan yang mana daging sapi asli, yang mana yang memang oplosan dengan daging celeng, dan apakah mereka juga bisa membedakan daging yang benar-benar layak untuk mereka konsumsi, yang mana yang tidak. Saya sudah bersama dengan salah satu pembeli. Ibu, dengan siapa Ibu? Dengan Fatih, Ibu, ini kan membeli daging ini untuk konsumsi sendiri atau untuk berdagang? untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Di tengah pandemi dulu ini, Bu, bagaimana Ibu tetap bisa menjaga bahwa daging yang dibeli untuk konsumsi ini tetap dalam keadaan steril? Yang jelas kita harus pinter-pinter ya. Kalau misalkan kita mau beli sesuatu, kita harus lihat dulu barangnya ini barang yang sekiranya benar apa enggak, kalau dioplos apa enggak. Kalau misalkan kita di sini kan beli kulit kepala sapi ya. Ini kita harus tahu ini benar-benar kulit kepala sapi yang kita ambil gitu kan. Tapi kalau daging udah bercampur-campur gitu, kita nggak bisa membedakan. Makanya aku juga emang kebetulan kurang begitu makan daging ya. Saya sukanya kulit kepala ataupun memang yang seperti ini, atau apa namanya tuh, kaki. Joran saya nggak mau, paling cuma ini doang yang saya mau. Kalau usus ya juga tahu. Jadi kita pinter-pinter aja lah, kalau misalkan kita memilih daging jangan banyak yang sudah dicincang-cincang gitu kan. Jadi sejauh ini masih bisa membedakan yang mana karena mengkonsumsi dari kulit dan juga kaki dan juga beberapa hal yang masih bisa dibedakan, yang mana ini benar-benar sapi, yang mana yang mana oplosan gitu ya. Karena udah jelas dengan dari bentuknya ya kan. Tapi kalau daging udah dicincang-cincang gitu, udah bercampur-campur gitu juga nggak bisa membedakan karena warnanya hampir sama gitu. Tapi bagaimana kalau dengan daging yang bentuknya seperti bongkahan daging seperti untuk rendang dan juga hal lainnya, apakah memang dari Ibu sendiri bisa membedakan yang mana daging sapi, yang mana yang bukan, dari segi warnanya atau kadar lemaknya itu bisa bedakan nggak? Iya, kembali lagi kalau udah dipotong-potong saya nggak bisa ngebedain. Kalau misalkan kayak di supermarket ya kan udah dipotong-potong tuh, kita nggak bisa ngebedain. Makanya kalau mau beli yang masih utuh, kan banyak tuh digantung-gantung, yang kakinya atau mungkin pahanya. Jadi kita tahu ngambilin dari sana. Jangan yang udah dipotong-potong, ya kan? Udah itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu, tetap jaga kesehatan dan selamat berbelanja kembali. Dan tentunya dengan adanya isu dengan oplosan daging celeng ini tentunya memberatkan mereka juga, karena sebelumnya mereka juga memang ini harus menjaga kebersihan dengan adanya pandemi ini, dan tentunya mereka berharap bahwa nantinya isu pandemi ini menjadi sisi prihatin juga dari berbagai khalayak, sehingga nantinya isu-isu serupa ini dapat hilang dari tanah air. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Indra Okta, Freddy Siburian, iNews melaporkan.